骑兵首当其冲，我与2位阁主同时对峙，何必这么麻烦？你说我杀了江鹏，根本无法逃脱，我只会身影分离。天眼，怎能肆意伤人呢？必成举世无双之强者。可你这么年轻便开天眼，多谢阁主。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 9 dan 10 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuoyi dan Jiang Han yang mendatangi pavilion Yunmeng untuk memberikan bukti jimat bintang. Pemberian bukti ini tentu membuat semua orang kaget. Jiang Han pun menanyakan kebenaran apakah wakil ketua pavilion Yunmeng bisa membuat jimat bintang tersebut karena diketahui Han Jin mau bisa memasang formasi 7 bintang. Karena Jiang Han ingin mencari kejelasan, maka dia meminta Han Jin mau memberikan bukti bahwa dia bukanlah orang yang melepaskan iblis-iblis di altar Gunung Jinio. Ketua pavilion sendiri menjelaskan kalau dia sedang rapat bersama 2 orang penatua pada saat formasi 7 bintang di altar Gunung Jinio berhasil dihancurkan. Sementara itu Han Jin mau berkata kalau dia sedang mengasingkan diri dan hal tersebut bisa dibuktikan oleh tetua yang lain. Karena ketua Balai Han dan Han Linfang merupakan keluarga dari Han Jin Mao, maka kesaksian mereka berdua seharusnya bisa diatur. Jadi Jiang Han meminta Han Jin Mao untuk memberikan bukti yang lebih kuat kalau dia tidak terlibat dalam penghancuran formasi 7 bintang di Gunung Jinio. 他们说的有几分可信，骑兵首当其冲，我与2位阁主同时对峙，何必这么麻烦？ Tiba-tiba saja ada 2 orang murid yang masuk ke dalam pavilion untuk memberikan informasi bahwa Jiang Peng tadi malam sudah pergi tanpa izin ke Gunung Jinio bersama dengan 2 orang bertopeng. Kedatangan 2 orang murid ini tentu membuat Jiang Han sadar kalau Han Jin Mao sudah bersiap jika ada sebuah masalah. Kesaksian dari 2 orang murid ini semakin kuat karena salah satu dari mereka ada yang melihat Jiang Peng masuk ke dalam ruangan pribadi dari Han Jin Mao sebelum kejadian. Murid ini juga menjelaskan kalau dia tidak mungkin berbohong karena mana mungkin memfitnah Jiang Peng yang merupakan anggota tim pembunuh Pojun dari Han Linfeng. 阁主明察，他被一只金虎所杀，我看杀他的人是你吧。 Mendengar semua penjelasan tersebut, akhirnya ketua pavilion bertanya di manakah keberadaan dari Jiang Peng pada saat ini. Jiang Han berkata kalau Jiang Peng sudah mati karena dibunuh oleh seekor rubah emas. Ucapan dari Jiang Han ini langsung dibantah oleh Han Linfeng yang memberikan tuduhan sepertinya Jiang Peng malah mati di tangan Jiang Han. Bahkan Han Linfeng memberikan tuduhan kalau Jiang Han dan Zuoyi sudah bersekongkol untuk membunuh Jiang Peng di Gunung Jinio. Han Linfeng pun lekas meminta ketua pavilion untuk memberikan hukuman kepada Jiang Han karena sudah membunuh sesama murid di pavilion Yunmeng. Jiang Han tampak masih tenang sembari meminta bukti kepada Han Linfeng yang menyatakan kalau dia sudah membunuh Jiang Peng. Jika Han Linfeng tidak mempunyai sebuah bukti, maka Jiang Han akan menuntut balik dengan pencemaran nama baik. Dengan begitu Han Linfeng akan mendapatkan hukuman dari aula penegak hukum. Han Linfeng yang panik pun langsung menggunakan formasi perangkap agar Jiang Han tidak bisa bergerak. Dia sangat percaya diri dengan ranah Jiang Han yang masih berada di Province Serenity, maka dia tidak akan bisa memecahkan formasi perangkap. 你说我杀了江鹏，根本无法逃脱，我只会身影分离。天眼。 Alih-alih merasa panik, Jiang Han malah terlihat santuy sambil mengeluarkan teknik mata surga untuk memecah formasi buatan Han Linfeng. Dikeluarkannya teknik mata surga tentu saja membuat semua orang di dalam pavilion Yunmeng kaget. Diketahui teknik mata surga hanya bisa digunakan seorang kultivator ranah Celestial Being.
Para tetua pavilion Yunmeng menganggap Jiang Han merupakan anak jenius yang mempunyai masa depan tidak terbatas. 玄幽镜就开启天眼，阵法而已，细如欢畅。 Setelah Jiang Han berhasil menggunakan teknik mata surga, Bang MC berhasil menghancurkan mata formasi buatan Han Linfeng. Mereka berdua pun kemudian bertarung di dalam pavilion karena Han Linfeng tidak terima formasi buatannya dihancurkan dengan mudah. Baru juga melakukan beberapa gerakan, Han Linfeng sudah terkena tebasan pisau milik Jiang Han. Luka yang didapatkan ini membuat Han Linfeng playing victim kalau Jiang Han sudah melukai sesama murid di pavilion Yunmeng. Kamu yang memulai duluan, jadi aku hanya bertindak melawanmu saja, ucap Jiang Han kepada Han Linfeng. Ketika Bang MC hampir membunuh Han Linfeng, ketua Balai Han langsung turun tangan untuk memberikan bantuan. Namun serangan dari ketua Balai Han berhasil dimentahkan dengan mudah oleh Jiang Han. Ternyata Jiang Han juga tidak berniat membunuh Han Linfeng karena dia memahami aturan yang ada di pavilion Yunmeng. Sementara itu ketua Balai Han dan salah seorang tetua meminta ketua pavilion untuk melakukan tindakan menghukum Jiang Han atas perlakuannya kepada Han Linfeng. Akan tetapi Jiang Han cepat melakukan pembelaan di mana menurutnya dia hanya melindungi diri dari serangan orang jahat. Bang MC juga menjelaskan kalau kekuatan rubah emas jauh berada di atasnya. Jadi jika ketua pavilion melakukan penyelidikan pasti hasilnya akan ketahuan. Ketua pavilion pun akhirnya angkat bicara di mana dia menjadikan Jiang Peng sebagai dalang yang sudah membuat kekacauan ini. Sementara itu Han Linfeng akan mendapatkan kurungan selama 1 bulan karena sudah menyerang sesama murid pavilion. 江鹏罪无可恕，查明真凶，功过相抵，便赠予。 Ketua pavilion juga memberikan pujian kepada Jiang Han yang sudah berani mengungkap kasus ini. Sebagai ucapan terima kasih, ketua pavilion memberikan buku pedang 7 lapis kepada Bang MC. Pada awalnya keputusan ketua pavilion mendapatkan protes dari salah seorang tetua karena buku pedang 7 lapis merupakan buku tingkat langit yang belum layak untuk dipelajari oleh seorang murid ranah Province Serenity. Akan tetapi ketua pavilion punya pendapat yang berbeda yang mana menurutnya Jiang Han sudah pantas mendapatkan buku pedang 7 lapis. Begitu pula dengan 2 orang tetua yang setuju dengan pemberian buku pedang tersebut. Sementara itu Han Linfeng tampak sangat kesal dan akan membalas dendam kepada Jiang Han di lain waktu. 必成举世无双之强者。和你这么年轻便开天眼，多谢阁主。 Ketika semua orang sudah pergi, ketua pavilion sangat senang karena akhirnya pavilion Yunmeng mereka mempunyai seorang jenius yang bisa membuat nama pavilion Yunmeng melambung tinggi. Singkat cerita, Jiang Han sedang berburu monster di pegunungan Jinyu untuk mendapatkan inti monster. Dengan menjual inti monster, maka Jiang Han bisa membeli sumber daya agar dia bisa berlatih buku pedang 7 lapis dengan cepat. Dengan begitu maka Bang MC akan lebih mudah mencari darah monster untuk diserahkan kepada Tian Yu. 2阶妖兽的妖丹，待我练成7重刀。 Tak lama kemudian Jiang Lang datang karena dia akan mengajak Jiang Han pergi ke kota gelap untuk mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian Jiang Lang dan Tian Yu sudah berada di kota gelap. Dia bersama dengan Tian Yu sedang mencoba untuk dilukis oleh seorang seniman jalanan yang berada di kota ini. Tampak Jiang Lang merasa tidak puas karena gambar seniman jalanan tersebut sangatlah jelek. Meskipun hasilnya tidak sesuai, namun Jiang Lang harus membayar uang sebanyak 20 batu mistis. 客官，审美人各有异嘛。Sementara itu Jiang Han segera mengajak Jiang Lang dan Tian Yu untuk pergi ke pavilion harta karun guna mendapatkan beberapa pil yang mereka butuhkan. Belum juga sampai, Jiang Han sudah melihat kelakuan tidak benar dari ketua Balai Han yang sedang berada di kota gelap.
Diketahui ketua Balai Han sedang menagih hutang kepada seorang warga dan jika warga tersebut tidak mampu membayar maka ketua Balai Han meminta jaminan anak perempuan warga tersebut. Kejadian ini pun membuat Jiang Han merasa geram dan langsung meminta anak buah ketua Balai Han untuk berhenti. Sontak hal ini pun membuat ketua Balai Han sangat marah karena kok ada yang berani ikut campur dalam urusannya. Sampai di sini ketua Balai Han belum mengetahui identitas Jiang Han dan Jiang Lang karena mereka berdua menggunakan sebuah topeng untuk menjaga identitas. Kelakuan tidak manusiawi dari ketua Balai Han membuat Jiang Lang langsung memanggil para warga untuk berkerumun guna meminta ketua Balai Han menghentikan kelakuannya. Tentu saja hal ini membuat ketua Balai Han tidak bisa berbuat banyak dan meminta pelunasan hutang 1 juta batu mistis kepada warga yang berhutang. Entah apa yang merasuki ketua Balai Han di mana dia memberikan tantangan kepada Jiang Han untuk memilih 3 batu sumber di dalam paviliun judi. Siapa yang bisa memilih 3 batu sumber dengan nilai tinggi maka dia akan menang. Jika ketua Balai Han menang maka Jiang Han harus menyerahkan nyawanya. Jika ketua Balai Han kalah maka dia akan melepaskan hutang warga sebanyak 1 juta batu mistis. Meskipun para warga merasa kalau Jiang Han tidak akan berani untuk mengambil tantangan tersebut, namun ternyata Jiang Han dengan santuy menyetujui tantangan dari ketua Balai Han. Ketua Balai Han pun langsung tersenyum karena dia merasa bisa mengalahkan siapapun ketika memilih batu sumber di dalam paviliun judi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.